Pada sehat ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa kegiatan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa yang jadi kokasi? Irfan. Silakan Pan, dipimpin doa. Baik, duduk sini ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Irfan Zaki Musyama Hadir. udah sarapan belum? Belum tak? Keluar lah puasa. Ada duitnya. Ya udah duit ya Allah. Nanti kalau sebelum pembelajaran sarapan dulu ya. Ya. Biar semangat gitu loh. Tapi semangat sekarang belajar. Semangat. Pas semangat. Kemudian Ahmad Zain Suyuti sakit. Oh, sakit apa dia katanya? Oh. Baik, kalau misalnya ada teman kita yang lagi sakit, kita sebaiknya apa? Berdoakan ya kan ya. Sebagai muslim kita harus saling mendoakan. Baik, untuk kesehatan Zen, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Oke. Selanjutnya Sayyidina Faiza. Udah sarapan belum hari ini? Udah Pak. Semangat ya belajarnya. Oke. Terus Putri, ada Putri Wahyuni Siregar. Pak. Udah sarapan belum pagi ini? Alhamdulillah udah pas sekali. Sama sekali. Berapa kali gitu? 2 kali. Ya, alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya Syafira Maulida. Pak. Udah sarapan hari ini? Udah Pak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Semangat ya. Oke, selanjutnya Tiara Walia. Udah sarapan hari ini? Udah Pak. Oke. Semangat ya belajarnya. Oke. Untuk pembelajaran sebelumnya kita kan sudah mempelajari. Iya, pelajaran hari ini apa? Kalian tahu apa? Kita belajar apa ini? SKI. Ya, betul S. KI. Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi apa sih manfaat kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Jadi kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita bisa mengetahui bahwasanya sejarah-sejarah yang telah terjadi pada masa lalu yang berkaitan dengan agama Islam. Kemudian ada pun nilai positif dan juga negatifnya, kita bisa mengambil positifnya untuk kita lakukan dan kita kembangkan pada masa ini. Ada pun negatifnya untuk kita ketahui, kemudian tidak kita ulangi lagi untuk saat ini. Itu pun tujuan dari SKI. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Sejarah kebudayaan Islam. Belajar tentang apa? Sebelum materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Apa itu tadi? Biografi Nabi Muhammad. Tentang biografi Nabi Muhammad. Apa sih yang kalian ketahui tentang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu siapa? Urusan Allah. Utusan Allah yang berapa? Akhir. Utusan Allah yang terakhir. Kemudian kan Nabi itu biasanya Rasul itu diturunkan sebuah kitab yang untuk dia apa ya? Untuk dia sampaikan. Nah, Nabi Muhammad itu menyampaikan apa? Al-Quran. Sekali baik. Untuk itu kita akan mempelajari bentar. Sebentar ya.
Sip. Nah, kita kan kemarin sudah mempelajari biografi Nabi Muhammad yang membawa agama Islam. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kondisi masyarakat sebelum adanya Islam. Jadi sebelum adanya Nabi Muhammad itu seperti apa sih masyarakat Arab itu? Seperti apa, Pak? Seperti itu. Oke, kondisi masyarakat Arab Islam. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran. Tadi kan sudah dijelaskan kalau untuk mempelajari SKS kita untuk mempelajari bagaimana sejarah yang sudah terjadi pada masa lalu, kemudian mengambil nilai positif dan juga negatifnya. Kemudian kita mempelajari materi hari ini tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian dengan mempelajari materi ini kalian bisa mengambil yang namanya ibrah ataupun pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, nah ini kurang lebih peta konsep yang akan kita bahas pada kali ini. Bangsa Arab itu seperti apa? Seperti halnya suka menyembah berhala, kemudian pandai dan pecinta syair, kemudian suka meminum khamar, suka berkelahi, berperang antar kabilah, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi di depan ini. Nah, ini masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat diartikan sebagai suatu kumpulan individu yang berada pada suatu daerah. Nah, kalian tahu ini kan, pasti sudah belajar IPS gitu. Masyarakat itu apa? Suatu kumpulan individu yang berada pada suatu daerah. Kemudian Arab itu letak geografisnya di mana? Kalau Arab itu berarti di Timur Tengah. Kemudian pra ini diartikan sebagai sebelum ya Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oke. Nah ini kurang lebih ilustrasinya seperti dulu. Seperti ini maksudnya. Bahasa Arab seperti dulu. Nah, jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad, kepemimpinan dalam dunia itu mengalami kekosongan. Karena kenapa? Ketika itu Nabi Isa diwafatkan atau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada itu banyak manusia menyimpang dari sebuah ajaran yang dianutnya. Seperti halnya yang diajarkan oleh Nabi Isa. Setelah itu banyak manusia yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa. Maka dari itu mengalami yang namanya kegelapan. Setelah adanya kegelapan ini, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk membawa ajaran Islam. Nah, jahiliyah ini sebutan di mana zaman ketika itu sebelum adanya agama Islam. Kenapa disebut jahiliyah? Bangsa Arab ketika itu terkenal dengan sangat tidak beradabnya. Ini sudah dijelaskan bagaimana Arab sebelum Islam itu suka minum khamar, kemudian berperang antar kabilah, kemudian apalagi tadi yang sudah kalian tahu, membunuh anak berhala, membunuh anak perempuan. Nah iya itu. Maka dari itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Jadi ini berasal dari kata jahlul, dari bahasa Arab yang artinya bodoh ya. Jahiliyah jadi kebodohan, seperti itu. Nah ini tadi sudah dijelaskan kalau misalnya masyarakat Arab itu menyembah berhala. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab menyembah berhala. Sebenarnya banyak, tidak cuma berhala, cuman yang lebih menonjol itu berhala. Ada selain berhala itu seperti menyembah matahari, kemudian menyembah pohon, ada juga seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini ada kebiasaan dari bangsa Arab sebelum Islam. Apa yang mereka lakukan ketika itu sebelum ada Islam?
Coba kita lihat dulu gambar pertama. Nah ini kelihatan ya gambar ini. Nah, gambar apa di sini? Orang-orang lagi kumpul penyembah batu. Bukan, ini depan itu kuburan. Nah, jadi tadi kan dijelaskan kalau misalnya masyarakat Arab ketika itu membunuh anak perempuan secara individu. Kenapa mereka memandang rendah derajat wanita ketika itu? Karena bayi perempuan pada masa itu dianggap sebagai sebuah aib bagi mereka. Karena kenapa? Karena mereka tidak bisa diajak berperang. Bangsa Arab itu ketika itu berpikir seperti itu. Kemudian wanita diperjualbelikan untuk menjadi pelampiasan nafsu lelaki. Justru ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam saat ini kan. Wanita sangat dijunjung tinggi dalam Islam, sangat dimuliakan. Maka dari itu ada di Islam ini salah satu hikmahnya itu memandang, maksudnya mengangkat derajat wanita. Coba misalnya kita tidak ada Islam datang kepada bangsa Arab, mungkin di Arab tuh nanti tidak ada wanita, ataupun wanita-wanita yang kita lihat saat ini tidak ada gitu. Oke, selanjutnya suka meminum khamar, kemudian semakin itu berjudi, merampok, mencuri dan menghalalkan segala cara demi tercapainya keinginan. Nah ini tidak boleh. Justru saat ini tuh masih ada yang kayak gini, ya kan? Iya, Pak. Kita saat ini masih melihat yang namanya ketika ada orang yang lagi stres, gitu kan? Pelampiasannya apa? Amar, ya kan? Amar itu tidak boleh bermerah karena sifatnya memabukkan. Itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, gitu kan? Bahwa haramnya meminum khamar, ya, sesuatu yang memabukkan. Kemudian berjudi tidak boleh. Merampok, mencuri dan menghalalkan segala cara demi tercapainya keinginan. Di sini ada yang begitu kan? Berzikir. Nah, oke selanjutnya, nah ini dong berhala. Menyembah berhala. Nah, menyembah berhala. Nah masyarakat Arab sebelum adanya Islam, mereka menyembah berhala salah satunya. Berhala yang mereka sembah diantaranya Lata dan Uzza. Nah, ya. Ingat-ingat tuh, nanti ada pertanyaan. Oke. Oke, Pak. Oke, selanjutnya ada kebiasaan yang keempat dan kelima. Apa? Nah, ini. Ketika itu bangsa Arab sebelum adanya Islam sering mengalami yang namanya perpecahan atau konflik. Di antaranya juga peperangan. Peperangan yang dipicu juga bukan karena hal yang besar ataupun apapun gitu, tapi hal-hal yang sepele seperti hal yang mulai dari bukan menghina antar kabilah, seperti halnya misalnya ada Bani Hashim dan juga Bani Quraisy saling bertentangan satu sama lain tentang kepercayaannya. Misalnya, kamu kenapa menyembah batu gitu kan? Batu kan udah ngapain gitu kan? Kamu ngapain? Kata Bani Hashim, kamu apa-apa mulai dari Tuhan saya gitu kan? Akhirnya ketika itu mereka mengalami peperangan, pertikaian, kayak itu. Suka peperangan. Kemudian selanjutnya itu sedang apa itu? Sedang perang. Orang di dalam berdakwah. Nah, ya, membuat dan mencintai syair. Nah tadi sudah kita lihat bagaimana ada kebiasaan Arab itu kebanyakan negatifnya daripada positifnya. Nah dari banyaknya yang negatif, tentu ada hal yang positifnya dibalik bangsa Arab sebelum Islam ini. Banyak yang negatif, mereka masih mencintai yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, bangsa Arab pun mencintai salah satu budaya dan juga seni yang bernama syair. Nah itu kan salah satu bukti bahwa mereka itu mencintai suatu ilmu pengetahuan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk saat ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Positif dan negatifnya apa? Oh nanti ada dibahas di terakhir kan ada hikmah kita untuk mempelajari pelajaran ini. Nanti kita bahas terakhir.
Kalau tidak ada kita lanjut ke game aja nih. Ada nggak? Oke. Bapak ada game nih. Game ini kalian nanti akan menjawab pertanyaan terkait apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Seperti halnya dan kebiasaannya bagaimana gitu kan. Kemudian game itu seperti apa? Kita melakukan sholawat sambil memindahkan pulpen ke teman sebelahnya seiring jalan sholawat. Ketika sholawat berhenti di mana gitu kan pulpen berhenti, maka yang memegang tangan pulpen itu harus menjawab pertanyaan yang akan Bapak tanyakan gitu kan. Oke. Nanti yang benar dapat hadiah, yang salah dapat hadiah. Oke, salawatnya mungkin apa ya? Mungkin Islam ini berkaitan sama sejarah gitu kan. Berarti rohani ya. Rohani. Oke, Zidan, kamu berkewajiban untuk menjawab kuis yang satu ini. Kuis yang pertama. Nah, Zidan, kamu dapat hadiah kalau benar. Nah, deskripsikan gambar di atas dengan pemahaman ini kan tadi dijelaskan itu dan berapa sih kita ada. Pada masa zaman jahiliyah tersebut, penduduk Mekah itu mereka sering menyembah berhala. Itu pun ada salah satu, ada pun 3 nama berhala yang terkenal, yaitu Lata, Mana, Uzza, yang dimana berhala itu diagungkan oleh penduduk Mekah yang pada masa jahiliyah tersebut. Ya, itu mereka sedang melakukan penyembahan terhadap berhala tersebut. Sudah tahu. Udah. Boleh tepuk tangan untuk gereja. Oke, selanjutnya kuis yang kedua. Mari kita lanjut lagi dari sini deh. Stop. Hadir ayat tasdu filayatil maulidi wa barikun mu'yadu ma'ani amani wa barikun mu'yadu biwa'ani Oke, kewajiban itu menjawab kuis yang kedua. Kuis selanjutnya. Nah, ini gambar yang sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari tadi. Ini gambar apa ini? Sebutkan faktor pemicu yang latar belakangi gambar di atas. Jadi kira-kira apa? Walaupun sok. Ya, pemicunya itu ini Pak. Animasi. Saling Saling menjatuhkan. ya.
lagi. Saling menjatuhkan, terus Saling menghina. Ya. Contohnya gimana coba? saya nggak jadi kerjanya Pak. Nggak. Nggak tahu Pak. Oh, Makanya oke. Bentar, bentar. Apa deh ya? Cari bagaimana teman. Oke, kita kan udah kuis nih. Selanjutnya kita akan soal. Kita akan mengerjakan banyak poin cuma 5 kok. Salah. Oke, sambil ditulis ya, ini ya. Soalnya ditulis di buku masing-masing, soalnya biar kita balik. Dari itu dijelaskan dulu ya. Mengapa bangsa Arab disebut jahiliyah? Iya. Nah, kenapa? Oke. Soal yang kedua, ini gak ada nih. Ada. Oke, seperti yang kedua. Nah, bagaimana ada kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam. Nah, itu udah jelasin tuh banyak yang dijelasin lagi kita. Kemudian selanjutnya, mengapa bangsa Arab sebelum ada Islam seringkali memandang rendah derajat wanita. Sambil kerjain aja. Kalau kasih waktu berapa ya? 5 soal 5 menit bisa kan? Oke. Benarkah bangsa Arab memuliakan ilmu pengetahuan? Oke, selanjutnya lagi apa? Nah, tadi aku tanya tidak nih. Apa hal positif dan negatif? Jadi yang kamu tanya itu kamu jawab sendiri nih. Buat apa saya tanya? Iya ya. Yang dapat kamu ambil pelajarannya. Dari bangsa Arab sebelum Islam. Sok dikerjain. Kalau kasih waktu 5 menit, bisa lah 1 menit. Nanti kalau bisa dikerjain, nanti ditugas sama teman sampingnya, kita koreksi semua.
paling kesusahan bilang aja ya. IPA TK. Bapak ini kemarin harus berapa Apa? hal positif dan negatif? Hal positif dan negatif. Berapa jumlahnya? Satu aja ya Pak. Minimal 3. Oh. Udah, jadi gabung antara hal positif sama negatifnya. Oh. Jadi boleh positifnya boleh. Ya. Kan di hal negatif kita bisa misalnya jangan jawabannya. Iya. Nah, tiga ya Pak. Oke baik Pak. Ya. Bapak kalau misalnya disebut demikian, bagaimana kebiasaan? Ya, belum depan. Bapak serius banget. Oke, udah semua ya. Dan oke, sekarang silakan ditukar sama teman sampingnya. Tukar, ya, tukar. Oke, nomor 1 Bapak minta Irfan yang jawab. Pak, baca tadi Irfan. Nomor 1, mengapa bangsa disebut jahiliyah? Karena dulu sebelum adanya Islam di Arab, itu orang-orang Arab itu orangnya itu benar-benar merosot sekali. Contohnya seperti membunuh aib perempuan karena dianggap sebagai aib keluarga. Bagus. Nah, itu salah satu alasan bagaimana bangsa Arab disebut sebagai bangsa jahiliyah. Karena masa itu tuh sangat tidak mempunyai moral, menurut Irfan tadi. Sangat tidak beradab. Maka itu disebut sebagai zaman kebodohan. Kejahatan dan kemungkaran terjadi di mana-mana dan seringkali berkelahi dengan sesamanya. Oke. Betul ya, kalau yang berkaitan sama itu, kalau misalnya kata-katanya masih nyambung sama yang tadi, checklist ya. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana ada kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam? Bapak minta Zidan yang jawab. Silakan Zidan. Ini jawaban Irfan belum diisi kan? Oh, diisi Irfan. Ya.
Mana kondisi? Pokoknya habis Pak. Orang lain kelihatan serius banget beda ya ini ya. Gambar-gambar kamu ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya tentang ada kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam, kamu ngerti nggak? Insya Allah ngerti Pak. Coba bagaimana? Gimana Pak ya? Apa tadi suka menyembah? Menyembah itu patung. Ya, Lata, Nah, Islam. ya, ya. Nabi Muhammad. Omar. Kemudian apa lagi? Paling perang-perangan antar kabilah. Sip, sip. Bagus, bagus, bagus. Oke, selanjutnya soal yang ketiga, Bapak mau Putri yang jawab. Dan Putri. Apa bangsa Arab sebelum Islam seringkali memandang rendah derajat wanita? Coba. Karena wanita atau bayi yang lahir ke jenis kelamin wanita Mhm. itu merupakan aib Pak bagi mereka. Ya. Sebab tidak bisa diajak berperang dan dijadikan hanya untuk puas hawa nafsu para lelaki. Oh, itu oke. Betul. Kalau misalnya ada kata-kata yang berkaitan dengan yang tadi sudah disebutkan, benerin ya, cekis ya. Siap Pak. Oke, selanjutnya soal keempat. Coba Bapak mau Faiza yang jawab. Baik Kak. Di sini Putri menjawab ya benar karena di antara kebiasaan buruk yang ada bangsa Arab masih memiliki kecintaan pada ilmu pengetahuan yaitu pandai dalam bersyair. Iya, betul. Karena banyaknya dari hal negatif yang ada tadi pada kebiasaan bangsa Arab. Salah satunya ada yang positif, yaitu mencintai dan juga melestarikan yang namanya syair. Nah, itu salah satu contoh bahwasanya bangsa Arab ketiga itu mencintai yang namanya ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima yang terakhir, Bapak mau Syafira yang jawab. Silakan. Apa hal positif dan negatif yang dapat kamu ambil pelajarannya dari bangsa Arab sebelum Islam? Nah, jawaban saya mengetahui peristiwa penting yang terjadi sebelum kelahiran Rasul. Dari banyaknya ada kebiasaan yang mereka perbuat, mereka masih mencintai ilmu pengetahuan. Ya. Terus Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Oke, betul. Itu salah satunya mengetahui peristiwa penting yang terjadi sebelum kelahiran Rasul. Jadi dari banyaknya pada kebiasaan yang mereka perbuat, salah satunya yang positif apa tadi? Mereka masih mencintai ilmu pengetahuan. Kemudian, menciptakan manusia berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling Minyak. Hah? Untuk saling apa? Berkelahi. Boleh ya? Oke, diperlahi sama teman masing-masing. Sebelum itu dinilai dulu temannya masing-masing. Kalau misalnya tahu semua berarti 100 gitu kan. Betul semua gak? Betul. Betul semua Pak. Kirpan doang kayaknya nih jeblok nih. Oke. Nah, ini ibrah pembelajaran. Hikmah yang kita dapat dari mempelajari materi pada hari ini. Jadi bisa disebutkan sebenarnya materinya materi apa namanya? Yang pertama, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Tadi kita kan ketahui bahwasanya bangsa Arab itu dahulu menyembah yang namanya berhala. Jadi setelah kita ketahui bahwasanya datangnya Islam itu membawa keberkahan, yaitu untuk memberantas yang namanya kesesatan, yaitu menyembah berhala. Kemudian Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi kita ketahui tadi bahwasanya bangsa Arab sebelum Islam itu sering namanya suka peperangan. Nah, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, untuk saling bersosialisasi, bukan untuk saling berkelahi. Kemudian selanjutnya mengetahui peristiwa penting yang terjadi
sebelum kelahiran Rasul tadi sudah kita ketahui ya, banyak sekali kejadian-kejadian penting seperti halnya manusia ketika itu wanita sering kubur dalam hidup, kan? Kemudian seiring datangnya waktu, seiring datangnya Islam, maka kebiasaan buruk itu dihilangkan, kemudian selanjutnya mengenal peradaban yang muncul sebelum Islam. Oke. Nah ini untuk kata-kata hari ini. Oke. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin tidak tersengat pada lubang yang sama 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksud dalam kata-kata ini coba? Hadis ini. Ada yang bisa menjelaskan nih? Coba. Yang berkaitan dengan sejarah, gitu kan? Misalnya udah kita lalui di suatu hal yang jelek di masa lalu, gitu kan? Supaya jangan terulang lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah ketahui yang namanya hal-hal yang sudah jelek ketika masa lalu, hal yang buruk yang terjadi masa lalu, kita tidak boleh mengulangi Lagi. Iya, betul sekali. Adapun hal positif yang dapat kita ambil itu untuk kita terapkan dalam sehari-hari, kemudian kita kembangkan dengan relevannya zaman saat ini. Nah itu untuk seorang mukmin tidak tersengat dalam lubang yang sama 2 kali. Kemudian ada nih PR buat kalian. Kan tadi gampang kalian hukum doang. Ini kan tadi sudah disebutkan bahwasanya ada kebiasaan gitu kan. Tadi ada 5 kalau tidak salah ya. Ya kan? Iya. Apa itu Pak tadi yang sudah disebutkan? Suka menyembah, kemudian merendahkan, terus Suka perperangan. ya lagi. Mencintai syair-syair. Nah, satu lagi. Ada 5. Bapak mau nih di kelas ini kan kurang lebih 30 ya. Ya. Coba itu dibagi 5. Kemudian diantara kalian saling apa ya? Misalnya ngambil judul nih. Kelompok 1 judulnya tentang suka menyembah berhala. Nah kalian jadi searching tentang hal itu, suka menyembah berhala. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan suka menyembah berhala ketika masyarakat sebelum Islam, kalian tuliskan di artikel gitu kan. Di dalam paper aja, di dalam suatu buku PS, kalian print nanti ya. Oke. Kemudian kelompok 2 misalnya tadi suka minum khamar gitu kan. Jadi nanti kalian tulis tentang itu. Jadi tulis diketik aja ya. Diketik tentang hal itu. Kemudian seterusnya kelompok 3 juga seperti itu sampai yang terakhir kelompok 5 apa tadi? Suka mencintai Syair. begitu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak pamit undur diri. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah